Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan sebelum memulai hari kita. Sebelum itu kita mau satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun, semua karena kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah memulai setiap pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, hari ini kami mau datang, kami mau memuji meninggikan Engkau. Biarlah ya Bapa, Engkau yang akan memberkati setiap hati kami. Biarlah kami boleh datang dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dan inilah saatnya kita mau memuji menyembah Tuhan. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Tuhan Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagi-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam kami, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Oh Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Ya, sekarang kami menyembah-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar
agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yes, inilah waktunya kita untuk memuji Tuhan. Inilah waktu kita untuk menyembah Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menebus setiap dosa-dosa kami. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Sekarang kami mau memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yes Tuhan, sebab hanya Kau yang kami perlukan, sebab hanya Kau yang bisa kami andalkan Tuhan. Saat ada seorang pun yang mengerti, tapi kami percaya Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Satu-satunya
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes Tuhan, kami percaya Engkau hanya satu-satunya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami saat ini boleh datang memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, hati kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan. Jadikan firman-Mu kekuatan bagi kehidupan kami. Jadikan firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberi waktu bagi kita. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita tahu bulan ini gembala kita menyampaikan tema berani tampil beda.
Dan pada pagi hari ini juga, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang berani tampil beda. Kita akan buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 15 ayat 19. Dikatakan di sini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku, di situ aku ada huruf A besar, itu tertuju kepada Tuhan. Telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Berani tampil beda artinya berani bersikap benar. Berani bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Berani tampil beda artinya adalah melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun konsekuensinya kita hanya berdiri sendiri, tidak dapat mendapatkan dukungan orang lain. Banyak orang berani bersikap, tetapi bukan dasar kebenaran. Mereka berani tampil beda dalam secara fisik penampilan mereka. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya orang bisa dilihat, wah, itu hanya secara fisik, hanya secara penampilan. Tetapi sesungguhnya dalam Alkitab mengatakan kita harus berani tampil beda, artinya kita berani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa? Kalau dulu kita seorang peminum alkohol, ya, contohnya kita seorang peminum alkohol contohnya, lalu tidak lama-lama kemudian kita berubah, maka ada orang-orang sekitar di situ, teman-teman kita yang pernah ikut dengan kita, karena kita nggak mau campur lagi, nggak mau bersama-sama dengan mereka lagi untuk minum alkohol itu, maka ada orang-orang yang nggak suka dengan kita, wah, so rohani. Ini Alkitab banget ini, sudah berubah, sudah bertobat, tidak apa-apa. Karena kita mau berani tampil beda, kita mau berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya kita harus berani sesuai dengan Alkitab. Bukan sesuai dengan penampilan, dengan keinginan kita, dengan apa yang kita mau. Bukan seperti itu. Tetapi berani tampil beda artinya berani bersikap benar. Amin. Tidak mau, gak suka dengan namanya hal-hal yang sementara atau hal-hal duniawi. Contohnya, pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Contohnya apa? Hal-hal yang tidak memberi dampak positif. Contohnya apa? Masih banyak contoh-contoh yang kita harus lihat. Apa sih maksud dari berani tampil beda? Jelas firman Tuhan berkata, kamu memang kita ini di dunia, berada di dunia, ada teman-teman kita, ada orang-orang di sekitar kita. Tetapi ingatlah firman Tuhan dikatakan, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu. Jangan merasa tertekan ketika ada orang-orang di sekitar kita yang tidak suka dengan kita. Ada orang-orang yang tidak mau dekat dengan kita. Karena kita mau berani tampil beda. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata, Yesus telah memilih kita di dunia ini. Apa dunia? Seperti pohon, seperti rumah, seperti gedung. Dunia berbicara ini tentang manusia, umat Tuhan, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita.
Sesama kita manusia itu dunia. Itu dunia. Berani tampil beda adalah sebuah karakter, sebuah perbuatan. Sekali lagi, berani tampil beda adalah sebuah karakter atau perbuatan yang baik. Karena jika kita tidak melakukannya, kita akan selalu kompromi terhadap dosa-dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya seperti apa? Main judi contohnya. Nggak mau berubah lah. Kan main judi enak dapat cuan. Ya, dapat cuan ya. Dapat ini, untung, duit. Main terus, main judi contohnya. Tetapi sesungguhnya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Mari kita harus berani tampil beda. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan dirimu sekarang ini senang-senang. Jangan biarkan dirimu sekarang ini dunia adalah milik saya. Jangan berpikir masih ada kesempatan-kesempatan yang harus saya lalui. Tidak demikian. Tetapi berani tampil beda adalah sebuah keputusan. Sebuah keputusan untuk memacarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya keluarga kita, sesama kita, rekan-rekan kita, baik di kantor maupun di luar kantor, mereka lihat bahwa ada Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Saya tanya, apa menurut saudara-saudara dalam Yesus Kristus berani tampil beda? Berani tampil beda, sekali lagi saya katakan itu sebuah karakter yang baik, sebuah sikap yang baik, sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada 2 poin yang harus kita belajar mengenai berani tampil beda. Yang pertama, jadilah kuat. Kita lihat Alkitab kita terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1, dikatakan di situ. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Saya percaya ketika kita mau berani tampil beda, ada tantangan yang kita harus hadapi, betul? Ada kesulitan, ada persoalan-persoalan kita hadapi. Seperti apa? Seperti orang-orang di sekitar kita yang tidak suka dengan kita. Dalam kita kasih motivasi, dalam tutur kata kita, wah orang ini baik sekali, begini-begini, lalu ada digosip-gosip begitu kira-kira. Karena kita sudah berubah dari yang dulunya kita pemabuk, bukan lagi pemabuk. Yang dulunya kita main judi, bukan lagi kita main judi. Otomatis orang-orang di sekitar kita ketika melihat kita gak mau judi lagi, wah udah berubah nih, sudah bertobat nih, udah jadi anak Tuhan nih. Seperti itu. Jadi poin yang pertama kita harus belajar firman Tuhan ini berani tampil beda adalah kita harus kuat. Amin. Firman Tuhan berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Jelas firman Tuhan. Karena kita harus kuat menghadapi dunia ini. Kita harus kuat menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau kita nggak kuat, maka kita akan jatuh lagi. Dan kita tidak bisa berani tampil beda di hadapan Tuhan. Saya katakan buat kita, berani tampil beda adalah butuh proses. Bukan langsung, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan kira saya harus berubah
menjadi anak Tuhan, menjadi terang, menjadi garam dunia, menjadi berkat, betul, menjadi teladan. Lewat sikap, lewat perbuatan, tutur kata, tetapi ingatlah, dalam mengubahnya itu semua, dalam melakukan berani tampil beda, itu butuh proses. Amin. Proseslah itu yang membuat kita menjadi kuat. Proses itulah yang membuat kita berani tampil beda dengan sikap yang benar. Amin. Kita harus kuat. Kuat menghadapi dunia ini. Kuat menghadapi tantangan, setiap tantangan. Amin. Jangan kalah, katakan, saya enggak mau tidak kalah. Saya harus berani tampil beda. Saya harus jadi kuat di dalam Tuhan. Jadi kuat menjadi prajurit Kristus. Amin. Jangan hanya sekedar tampil beda dengan penampilan, dengan cantik, dengan ganteng, dengan banyak harus yang dipakai. Contohnya seperti kita lihat di media sosial, wah seperti kira-kira, oh ini tampil beda, ini beda, ya dulu nggak ada, sekarang udah banyak. Bukan begitu. Tapi berani tampil beda adalah sebuah karakter yang baik, sebuah sikap yang didasari oleh Alkitab. Amin. Nah, ketika kita tampil beda, ingatlah kita jadi kuat. Amin. Haleluya. Itu poin pertama. Poin pertama, tetap jadi kuat. Poin kedua, Tuhan menjadi prioritas kita. Dalam firman Tuhan berkata, Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setidaknya itu isinya. Kita harus mencari Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Karena dalam dunia ini, kalau kita lihat di orang-orang di sekitar kita, lihatlah, pandanglah. Pagi-pagi mereka sibuk kerja, sore pulang kerja, malam tidur, pagi lagi bangun, siap-siap untuk berangkat kerja. Tidak salah. Tetapi kalau itu hanya menjadi prioritas utama kita, itu salah. Betul tidak? Kalau hanya itu menjadi prioritas kita, kita harus bangun, lupa dengan Tuhan. Udah siap, pagi, subuh, udah bangun, udah mandi, berangkat, pulang, sore, malam, tidur lagi. Tidak hanya gitu-gitu aja kerjanya. Saya mau katakan, bagi kita semua Bapak Ibu, kalau ada hal seperti itu salah. Pekerjaannya menjadi prioritas. Sementara firman Tuhan berkata, Tuhan menjadi prioritas kita. Amin. Maka firman Tuhan, jelas firman Tuhan berkata, maka semuanya itu yang kurang, ya, yang belum cukup, Tuhan tambahkan. Amin. Dalam keadaan kita, dalam ini bukan berbicara tentang materi Bapak Ibu. Ya, berbicara semuanya. Berbicara semuanya. Apa yang kurang dalam kehidupan kita, kelemahan kita, secara fisik, secara kebutuhan kita sehari-hari. Percayalah ketika Tuhan itu menjadi prioritas kita, maka semua apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan jawab. Amin. Ada dua yang kita harus belajar tentang berani tampil beda ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi, jadilah kuat. Terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Yang kedua, jadikan Tuhan menjadi prioritas kita. Tidak salah, hal-hal dunia ini enak. Tidak salah, hal-hal yang ya buat kita itu ini bagus banget. Ini buat kita itu ini wah menyenangkan hati kita. Itu tidak salah. Tetapi kalau itu semua menjadi prioritas kita, itu salah. Itu salah. Maksudnya apa? Kita lupa kalau hari ini kita bisa bekerja, kalau hari ini kita bisa
mencapai tujuan kita. Kalau hari ini pekerjaan usaha kita banyak hasilnya, banyak cuannya, tetapi itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Lupa, sibuk, asik diri sendiri. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan, turut bekerja dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kesimpulannya kita harus lakukan firman Tuhan ini. Berani tampil beda, harus jadi kuat dan jadi pemenang di dalam Tuhan. Ya, berani tampil beda, harus kuat dan menang di dalam Tuhan. Itu kesimpulannya. Tidak enak kalau kita berani tampil beda. Ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Seperti tadi saya beri contoh secara singkat aja. Kalau dulu kita itu orang yang malas, sekarang rajin. Kalau dulu kita itu seorang yang main judi, sekarang kita berubah nggak mau judi lagi. Contohnya seperti itu. Pasti orang-orang di sekitar kita melihat, wah gak suka dengan kita. Apalagi ada orang yang teman-teman ajak, main yuk. Enggak mau saya udah tinggalkan. Oh sok-sok gitu. Sok-sok. Karena firman Tuhan berkata tadi, Yohanes pasal 15 ayat 19, perhatikan dengan baik-baik. Jelas firman Tuhan berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi ingatlah, ini firman Tuhan ini kuncinya adalah kehidupan kita. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Ini orang nggak tahu ini. Oh, saya di dunia, udah hidupnya di dunia saja, melakukan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku ini tertuju kepada Yesus, telah memilih kamu dari dunia. Jadi artinya kita harus berani tampil beda berdasarkan firman Tuhan. Sebuah karakter yang baik, sebuah keputusan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini kita diberkati semua. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah memperoleh kerajaan surga. Berbahagialah orang yang damai hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Dan berbahagialah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan doa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan kemurahan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, kami harus tampil beda Tuhan, karena Engkau telah memilih kami dari dunia ini. Memang ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan kami. Dunia enggak suka dengan kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami bisa mampu meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan ampunilah kami apabila kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kalau kami lupa dengan Tuhan, kalau kami tidak mau berubah dengan Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami ini menjadi hidup yang tampil beda. Tampil beda yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang tampil beda dengan berdasarkan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu buat hari ini. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Percaya, katakan amin.